Nah gini nakama, Loki seorang karakter yang mengklaim dirinya sebagai sang dewa matahari. Dia terjebak dalam rantai selama 6 tahun setelah melakukan tindakan keji yang mengubah takdirnya itu ya. Kekuatan dari buah iblis legendaris, dia berjanji akan membuat dunia menuju kehancuran jika dia dibebaskan. Namun dibalik semua itu ada rasa dendam yang mendalam terhadap Akagami Sang nih, sosok yang berkuasa di wilayah tersebut. Nah ketika Luffy dan para nakama tiba di Elbaf, mereka langsung dihadapan pada Loki kan kemarin itu. Luffy yang dikenal sebagai pembebas merasakan dorongan untuk membantu, meskipun dia tidak sepenuhnya menyadari bahwa yang mengintai tersebut. Apakah Luffy akan terjebak dalam permainan Loki yang mengerikan, ataukah dia menemukan cara untuk menghentikan ancaman yang mengintai? Ingat ya, Luffy kemarin sudah berjanji sesuatu dengan Loki loh ketika dia kembali bersama dengan nakama tersebut. Nah dalam pertarungan antara harapan dan kehancuran, masa depan seperti apa nih yang akan terjadi dalam Ragnarok Elbaf itu nanti? Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Yo sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita di sini dengan mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah gini nakama, di tengah lautan yang luas di mana petualangan dan misteri menanti di setiap sudut, sebuah kisah baru mulai terungkap itu. Di awal arc yang penuh intrik ini nih, kita diperkenalkan kepada seorang karakter yang sangat menarik kan kemarin itu, Loki nakama. Bukanlah sosok biasa, jelas dia mengklaim dirinya sebagai sang dewa matahari kan, kekuatan buah iblis legendaris yang telah dimakannya. Loki terjebak dalam rantai selama 6 tahun tuh. Satu rantai itu terlepas, dia berjanji akan membawa dunia menuju kehancuran. Ada juga rasa dendam yang mendalam terhadap Akagami yang buat situasi ini jelas makin kompleks dan rumit. Loki dengan semua keangkuhannya tampaknya memiliki rencana besar tuh. Dia tidak hanya ingin bebas, tetapi juga ingin membalaskan dendamnya. Dalam benaknya ada gambaran jelas tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Dia bertekad mewujudkannya. Namun pertanyaannya adalah siapa yang akan membebaskannya? Apakah dia beneran sudah dibebaskan setelah Luffy kembali kepada kru tersebut dan mereka memiliki janji di antara satu sama lain? Mungkinkah sosok lain yang terlibat dalam rencana ini akan membantu Loki? Itu menarik loh nakama, karena memang beberapa waktu ke belakang sosok yang selalu dikait-kaitkan muncul tuh salah satunya Scooper Gaban atau bahkan Shiki. Nah, siapa yang akan muncul di sana? Elbaf akan menjadi sebuah penggambaran menarik ke depannya. Kita tahu nakama bahwa sejak awal ya, kita sudah melihat bagaimana arc ini berjalan dengan penuh plot twist heroik. Banyak karakter antagonis dalam kisah One Piece yang diperkenalkan lebih awal, seperti Crocodile, Doflamingo. Namun Loki muncul dengan cara yang berbeda. Begitu Luffy dan kawan-kawan keluar dari dunia tersebut di Lego itu ya, mereka langsung berhadapan dengan Loki. Ini menandakan bahwa konflik antara mereka tidak bisa dihindari. Nah Loki akan menjadi pusat cerita dalam pertarungan Ragnarok nanti. Penyebabnya mungkin dimulai dari Loki ya. Banyak para fans berpendapat bahwa Luffy dan Loki tidak akan bertarung. Mereka berargumen bahwa keduanya memiliki hubungan yang lebih bersahabat. Namun kita percaya bahwa Luffy belum sepenuhnya menyadari betapa seberbahaya Loki itu. Meskipun kita sebagai para fans tahu ya siapa Loki sebenarnya itu, dan dari penggambaran Nordik, Loki selalu memiliki sifat licik. Nah, Luffy tampaknya masih terjebak dalam pandangan naifnya tentang dunia. Apalagi mereka berdua terlibat janji itu, ya hanya diketahui oleh keduanya. Sang sendiri karakter yang sangat berpengaruh, Yonko Dunia Baru, telah berada di Elbaf selama bertahun-tahun kan. Dia sering terlihat bersantai di bar tersebut menikmati waktu di wilayah yang dianggapnya sebagai rumah teritorialnya sendiri. Jika Loki terjebak selama 6 tahun, ada kemungkinan besar bahwa keputusan Sang berperan dalam penangkapannya kan. Mungkin Sang merasa bahwa Loki terlalu berbahaya untuk dibiarkan berkeliaran bebas di lautan. Itulah kenapa dia memang terlibat di sana. Loki yang telah membunuh ayahnya, Raja Harald tersebut demi mendapatkan kekuatan dari buah iblis ini, jelas bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh-temeh. Kekuatan yang dimilikinya mungkin sangatlah mengerikan, sehingga Akagami merasa perlu untuk mengurungnya. Siapa yang tahu kan apa yang bisa dilakukan Loki jika dia bebas? Mungkin dia bisa menghancurkan pulau-pulau atau bahkan mengubah arah sejarah pertarungan.
Ingat ya nakama, kekuatan yang dimiliki Loki itu bukannya sekedar kemampuan bertarung loh. Dia mengklaim bahwa dia itu adalah sang dewa matahari. Pernyataan ini menimbulkan banyak pertanyaan lagi. Apa sebenarnya dimaksud dengan dewa matahari? Dalam mitologi, dewa matahari biasanya melambangkan harapan dan kebangkitan. Namun Loki tampaknya memiliki pandangan yang berbeda. Dia berencana untuk membawa kehancuran yang lebih jelas bertentangan dengan makna sejati dari gelar tersebut. Apakah Loki sebenarnya ingin Elbaf secara lebih terbuka ya terlibat dalam dunia luar? Itu menjadi menarik lagi. Ketika Luffy mendengar klaim Loki, dia mungkin merasa tertarik. Namun Luffy adalah sosok yang memiliki prinsip kuat tuh. Dia tidak akan dengan mudah terpengaruh oleh janji-janji manis. Meskipun Loki menawarkan untuk menghapus musuh-musuh Luffy itu seperti Blackbeard, Luffy tidak akan pernah setuju untuk menggunakan cara-cara yang kotor. Dia lebih suka menghadapi musuhnya secara langsung. Itulah kenapa yang menarik, janji seperti apa yang mereka lakukan. Itulah yang menarik dalam penggambaran plot twist kedepannya lagi nakama, karena sepertinya janji di antara mereka itu sesuatu yang tak terduga. Di sisi lain, Loki tampaknya menyadari hubungan Luffy dengan Akagami. Ketika nama sang disebut, Luffy itu merasakan ketegangan ya. Loki yang terikat dengan mata tertutup masih mampu menghindari serangan Luffy. Itu menunjukkan bahwa meskipun terkurung, dia masih memiliki kemampuan luar biasa. Luffy yang berusaha bangkit dari pelatihan mungkin tidak menyadari seberapa kuat Loki itu sebenarnya. Nah, sosok yang selalu membebaskan orang-orang terjebak itu, dia tidak akan membiarkan Loki terkurung selamanya. Meskipun dia tahu bahwa Loki adalah seorang yang jahat ya, dalam benaknya ada dorongan untuk ngebantu dan memberikan harapan kepada mereka yang terjebak dalam rantai tersebut. Apakah dia menyesali jika membebaskan Loki? Ya, hanya beberapa waktu ke depan yang tahu jawabannya. Banyak kemungkinan tentang bagaimana Loki akan bisa dibebaskan. Mungkin ada karakter lainnya akan terlibat seperti Eustace Kid yang memiliki dendam terhadap Akagami, Kid yang telah mengalami banyak kerugian akibat tindakan Akagami. Mungkin ada Loki sebagai sekutu yang bisa membantunya membalaskan dendam. Jika mereka bertemu, bisa jadi mereka akan merencanakan sesuatu yang besar. Apalagi jika di sana ditambah dengan Golden Lion Shiki. Wah, itu menjadi sebuah kemelut menarik sih. Namun ada juga dahulu Trafalgar di Waterloo yang meskipun terlihat bersahabat dengan Luffy, pada akhirnya juga memiliki agendanya tersendiri. Dia mungkin melihat potensi dalam Loki dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dalam kisah One Piece tidak ada yang bisa dianggap sebagai teman sejati. Para karakter memiliki tujuan dan ambisinya masing-masing. Nah, ketika kita ngebayangkan pertempuran Ragnarok itu terjadi, Luffy dan Loki terlibat, kita tidak akan bisa merasa bersemangat ya. Pasti juga kita akan benar-benar menggelora lagi. Ini akan menjadi pertarungan antara dua ideologi yang berbeda. Luffy yang mewakili kebebasan dan harapan melawan Loki yang ingin menghancurkan segalanya. Keterlibatan pertarungan di Elbaf kami rasa akan memicu konflik-konflik yang lebih berkepanjangan. Sebelum pertempuran itu terjadi nakama, kita harus memahami lebih dan tentang kekuatan Loki itu sendiri. Apa sebenarnya yang telah dia lakukan? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan Dewa Matahari? Atau semua ini hanya omong kosong belaka seperti referensi Nordicnya yang suka menipu orang lain? Who knows? Sementara itu, Luffy harus menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin harus membuat keputusan sulit setelah mungkin melepaskan Loki. Apakah dia akan membiarkannya terus berjalan dan membuat keonaran di Elbaf? Sesuatu yang menarik mungkin terjadi di masa depan ini. Nah, di sini nakama mungkin ada sosok misterius yang akan muncul dan membuat jalannya cerita dalam kisahnya ya. Selalu ada kejutan yang menanti dalam setiap perjalanan tersebut. Kita mungkin bisa berspekulasi, tetapi banyak sekali plot twist yang seringkali muncul dalam saga ceritanya. Semua ketegangan ini kita bisa merasakan bahwa Arc Elbaf ini menjadi salah satu adegan menarik lebih besar daripada Wano Kuni. Para ras raksasa, keindahan plot tersebut, pohon Adam dan segala macam teknologi menarik mungkin malah lebih besar dari Egghead kala itu ya. Dan ingat, di sana ada perpustakaan yang cukup besar juga setara dengan literasi Ohara. Jelas dong di sana Robin, Jaguar, di Saul akan memiliki keterlibatan untuk menggambarkan peradaban-peradaban kuno tersebut. Nah, Elbaf akan menjadi penggambaran menarik. Kita harus ingat bahwa One Piece bukan hanya tentang pertarungan, ini juga tentang perjalanan mereka, para kelompok bajak laut tersebut sebelum mereka muncul dan mencari keberadaan di mana Laughtale itu berada. Sebelum ke sana, mereka harus membaca Road Poneglyph, catatan-catatan yang ditinggalkan di Ohara itu yang ada di Elbaf. Semua spekulasi ini menjadi harapan yang menarik ya untuk konflik ke depannya nanti. Jadi kalau mau kita simpulkan lebih sederhana nakama, dalam kisah yang penuh dengan intrik dan ketegangan itu, perjalanan Luffy dan mereka aliansinya itu ke Elbaf membawa mereka pada pertemuan yang tak terduga dengan Loki kan, sosok yang mengklaim sebagai sang dewa matahari. Kekuatan dari Boyblade legenda itu, dendam yang mendalam terhadap Akagami, menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi ketika dia sudah memulai pertempuran besar-besaran Ragnarok terjadi.
Jon Mungar, Fenrir, dan juga para hewan-hewan buas bermunculan kan ketika meningkat, dan para bajak laut di sana serta para raksasa akan menjadi kemelut dari pertarungan yang menarik ke depannya. Harapan dan juga penghancuran, siapa yang akan menang? Nah, kisah di Elbaf akan mengingatkan kita bagaimana sejarah-sejarah pertarungan di masa lalu di era peradaban kuno tersebut. Kami yakin para guru Sei dan juga Im Sama juga tak akan tinggal diam kan. Nah, di sanalah pertempuran tersebut tuh akan menjadi salah satu daya tarik menarik nakama. Luffy dengan kekuatan buaya iblis legendanya Nika harusnya akan mendapati adaptasi dan cerita-cerita untuk pengembangan Nika sang Joy Boy itu kan. Kalian sepakat gak tentang semua hipotesa ini? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.